Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial di seri dasar-dasar PHP atau PHP pemula. Ini adalah video seri keempat yang mana akan memberikan tutorial tentang cara mengirim data ke server menggunakan form. Di tutorial pertama kita sudah belajar bagaimana cara mengirim data dari server menuju ke browser. Nah, hari ini kita akan belajar kebalikannya, mengirim data dari browser ke server, yaitu menggunakan input dan form yang user bisa inputkan sendiri datanya. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya sudah memiliki satu file PHP dengan nama form.php. Di tutorial ini, saya mengasumsikan bahwa kalian semua sudah memiliki pengetahuan dasar tentang HTML, terutamanya di bagian forms. Seandainya kalian masih pemula dalam form, saya akan coba ajarkan juga sedikit untuk HTML. Selain itu juga, kalian bisa membuka website developer.mozilla.org. Ya, sayangnya hanya ada bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesianya. Di sini kalian bisa pergi ke guides, kemudian cari HTML. Dari sini ada bagian yang memberikan materi tentang HTML itu sendiri dan juga form. Kita buat sebuah HTML itu menggunakan tag. Ini adalah doctype dari HTML5. Kemudian sebuah HTML itu dimulai dengan tag buka HTML, kemudian kurung HTML, kemudian di dalamnya ada head. Head ini bisa diisi dengan ada di dalamnya ada title. Jadi saya menggunakan IDE di sini yang mana sangat terbantu. Ya, saya akan pakai title mengirim data ke server. Jadi kalau kita lihat hasilnya di sini, ini akan muncul ya title-nya mengirim data ke server. Kemudian HTML itu paling penting adalah memiliki body. Body. Kemudian untuk membuat form itu kalian gunakan tag form seperti ini. Ya. Form ada kurung tag pembuka form ya, form, kemudian tag penutup form. Kemudian ada atribut dari form. Yang penting itu adalah ini. Metodenya get apa post. Kalau kita mengirim data ke server, biasanya kita menggunakan post. Umumnya menggunakan post karena mengirim data. Kenapa tidak get? Karena get memiliki batasan berapa jumlah data yang bisa dikirim. Maka kita akan pilih post. Kemudian ada action. Action ini kalau dibiarkan kosong, maka data akan dikirim ke halaman ini sendiri. Nah, kita akan coba bikin halaman lain. Ya, namanya adalah proses data.php. Nah, di sini saya bilang ini adalah proses data. Proses data.php. Perlu diperhatikan sekarang. Ya, di sini ya, saya menggunakan URL atau link php dasar/form. Nah, kalau ada dua pilihan dari kalian. Yang kalian masukkan di sini adalah URL. Kalian bisa masukkan dia relative URL, artinya proses data ini relatif terhadap file form.php. Yang mana dia berada di dalam satu tempat seperti itu. Ya. Atau kalian bisa juga menggunakan yang namanya absolute URL. Ya. Seperti ini. Absolute URL. Ya. Slash, jadi absolute itu ada slash-nya depannya, kemudian PHP dasar, kemudian proses data.php. Ya. Hasilnya akan sama, tapi
ini cenderung lebih dinamis ya. Jadi kalian bisa saja menggunakan bahwa ini berbeda-beda di tempat kalian ya. Nah, kemudian kita mulai dengan menambahkan input-input yang digunakan untuk meminta data ke pengguna. Kita coba sekarang membuat sebuah form yang akan meminta inputan nama, email, jenis kelamin, kemudian umur, dan juga alamat misalnya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita bisa menggunakan paragraf ya. Kemudian di dalamnya kita masukkan nanti label ya. Label seperti ini. Kemudian kita masukkan labelnya misalnya nama. Kemudian inputannya ada tipe inputan ya. Itu ada banyak ya seperti yang kalian lihat di sini ya. Nah, yang umum dipakai itu teks ya. Jadi artinya pengguna bisa memasukkan data sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian ada yang penting sekali, atribut name. Name inilah yang akan dipakai untuk mengirim data ke server. Jadi, apa kata kuncinya di server? Seperti itu. Nah, ini saya mulai dengan misalnya saya samakan nama. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya, dia seperti ini, nama. Kita tambahkan nanti biar dia ada di bawah ya. Di bawah kita tambahkan lagi dengan BR. Ya, biar dia ke bawah. Nah, kita bisa copy ini. Kemudian kita bisa masukkan, tadi kita bilang, nama, email, ya. Kemudian di sini kita ganti tipenya, itu kita pakai email. Kemudian ini kita name-nya pakai email. Kita copy lagi. Kemudian kita bikin yang namanya jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kita mau pakai inputan namanya ada dua pilihan, berarti ada radio. Nah, inputannya ya, radio. Ini ada nilainya. Ada nilai, ya, ada nilai. Nilainya apa? Saya bilang L, berarti laki. Ya. Nah, nilainya inilah yang akan dikirim karena pengguna hanya memilih tidak memasukkan nilai ya. Ini diganti kita pakai singkatannya ya J. Jika kemudian kita masukkan lagi satu. Nah, namanya harus sama. CK biar bisa memilih satu aja ya. P ya. Saya bilang di sini perempuan. Kemudian tadi umur. Nah, umur kita nanya umur. Jadi untuk umur ya, umur kita bilang kita nggak pengen menyimpan umur seseorang misalnya 30 tahun, 20 tahun. Kita bikin umurnya rentang ya, rentang umur. Nah, misalnya kita gunakan itulah pilihan. Untuk membuat pilihan kita menggunakan namanya select. Sama seperti itu ada name ya. Kemudian kita pilih namanya umur. Kemudian di dalamnya ada opsinya. Itu menggunakan opsi. Opsinya kita bilang di bawah 20 misalnya di bawah 30 tahun. Ya. Kemudian nilainya yang dikirim misalnya saya kirim 0 sampai 29. Kemudian ditambahkan lagi ini misalnya 30 sampai 60. Kemudian di atas 60. Nah, ini dua sini 30 sampai 60. Ini 60 plus. Kemudian yang terakhir alamat. Alamat ya, label, alamat,
kemudian PR, kemudian kita masukkan alamat. Biasanya dia panjang ya, nggak satu baris gitu, kita pakai text area biar lebih banyak inputannya. Nah, sama lagi dengan ada name. Name, ini alamat. Ya. Kemudian ada tombolnya. Tombol bisa pakai input, bisa pakai input type, ya, submit, ya, value, kirim. Nah, kalau kita gunakan itu, kita bisa melihat begini. Ya, hasilnya ada nama, email, jenis kelamin, umur, alamat. Nah, yang kedua bisa dipakai adalah dengan button. Button punya type juga, itu submit. Nah, ini dengan button itu lebih bagus karena kita tidak mengirim nilai dari button itu sendiri. Gitu ya. Kecuali diperlukan. Ya, kita kirim, ini namanya kirim. Ya. Nah, ini yang tampilnya sama ya. Ini sudah siap kita menerima inputan dari user. Pada saat tombol ini diklik oleh user, maka datanya akan dikirim ke file ini. Ya. Nah, bagaimana caranya menerima datanya? Nah, pada saat dikirim ke server, ke PHP, PHP memiliki sebuah variabel yang khusus untuk menyimpan masukan dari pengguna menggunakan form. Nah, perhatikan. Kalau dia metodenya post, ya, maka di server datanya akan ada di namanya variabel underscore $_post. Ya. Jadi untuk mengecek, pertama kita cek dulu ya. Kita masih ingat dengan if ya atau kondisional di materi yang sebelumnya, materi ketiga ya. Kita cek jika ya tidak ya, negasikan tidak kosong. Ya. Kalau nilai post ini tidak kosong, maka proses datanya. Nah, bagaimana cara memproses datanya? Kita coba tampilkan sekarang menggunakan echo. Kita setelah dikirim, kita tampilkan ke user gitu misalnya. Nah, ini kita gunakan echo. Kita pakai ini ya, pakai concatenation ya. Kita bilang nama titik 2, kemudian ya, post kurung siku. Nah, ini post ini adalah array, associated array. Di pelajaran yang ketiga juga, di materi yang ketiga juga array. Bagaimana mengakses associated array. Ya. Nah, isinya nanti kalau nama diambil dari mana? Ambil dari ini. Saya bilang tadi name ini sangat penting. Gitu ya. Name ini sangat penting. Ya. Nah, ini yang dikirim adalah nanti ini menjadi kunci dari array-nya. Ini ya, key-nya. Ya. Nama. Gitu ya. Kita coba satu ini dulu. Namanya, saya bilang, ya, kirim. Nah, ini nama. Ya. Nah, kita balik lagi. Kemudian kita mau menampilkan yang kedua. Yang kedua adalah email. Email. Kemudian yang ketiga, ini jenis kelamin CK. Ya. Selanjutnya umur. Ya, umur sama seperti ini. Ya. Ini ya, semua diambil dari NIM ya. Yang kelima, alamat. Nah, ini name-nya lagi. Alamat. Nah, alamat. Kita ganti ini. Alamat. Umur. Jenis kelamin. Email. Coba kita masukkan semua datanya. Emailnya adalah misalnya info@example.com.
kemudian laki-laki, kemudian umur di bawah, atau bisa bilang di bawah 30 tahun, kemudian di sini alamatnya Jalan Raya Denpasar, Bali misalnya. Ya, kemudian kita kirim. Nah, tampil namanya siapa, alamat email, jenis kelamin L, umur JK, alamat. Nah, perhatikan sekarang, kok L ya? Kok dia L bukan laki-laki? Karena nilainya adalah ini, value-nya adalah L dan P. Sama juga dengan umur. Value-nya adalah 0 sampai 29. Nah, kalau saya pilih yang ini, maka value-nya adalah 30 minus 60. Nah, kirim. Kalau kita pengen menampilkan dia laki-laki, kita juga bisa lakukan itu dengan menggunakan if statement. Nah, ini saya hilangkan dulu ya. Dan saya echo, saya tutup P-nya di sini ya. Kemudian saya bilang if ya, if pos JK nilainya sama dengan L, maka tampilkan laki. Else tampilkan perempuan. Kita lihat. Sekarang kita kirim laki-laki ya. Untuk umur juga bisa dilakukan seperti itu. Kalian coba sendiri. Kalau berhasil, bilang di kolom komentar saya berhasil. Kalau belum, bisa bertanya, kok nggak berhasil, gimana caranya? Nanti saya kasih contohnya. Ya, kemudian ada yang satu lagi menggunakan get. Metodenya get. Ya, metode get ini biasanya digunakan untuk mencari data di server. Ya, kita bikin aja form di atasnya lagi ya. Sama seperti tadi, metode get. Kemudian actionnya sama kita pakai yang tadi seperti tadi ya, ini yang kita coba pakai yang absolute URL, bekerja apa enggak ya. Kemudian kita masukkan biasanya untuk melakukan pencarian ya. Kita masukkan di sini input. Nah, value-nya sama, bukan value. Name-nya kita bilang, misalnya kita bilang nama gitu ya. Kita mencari data berdasarkan nama gitu ya. Kemudian kita punya ini placeholder. Placeholder itu kasih untuk menampilkan sesuatu ya. Kita lihat hasilnya nanti. Kata kunci. Nah, kemudian masukkan lagi satu untuk search-nya ya. Oke, button boleh ya. Ini buttonnya cari. Sama tipenya adalah type submit. Coba kita lihat, balik lagi ke form, kita refresh, ada cari ya. Nah, ini placeholder. Cari hasil ini, masukkan kata kunci gitu ya. Bagaimana pemrosesan datanya? Sama seperti tadi, tapi lihat lagi. Kita bikin pakai metode get, maka datanya di $_get juga ya. Sederhana ya. Jadi kita bilang if not empty get. Nah, kita bilang, kita tampilkan saja nih. Anda sedang mencari data, misalnya siswa dengan nama 2 congregation, bilang sama seperti di get ya, masukkan ini get ya, name, nama ya.
gimana hasilnya. Misalnya, Johnny. Saya kirim. Kenapa tidak mau ini? Coba kita lihat. Karena kita pakai accept, bukan action ya. Maaf ya, jadi accept. Nah, ulang. Johnny. Kirim. Anda sedang mencari data siswa dengan nama Johnny. Perhatikan, URL-nya ditambahin Johnny. Ya, Johnny. Ya. Itu perbedaannya kalau menggunakan get. Ya, get saya bisa saja menggunakan langsung URL-nya. Kalau saya tulis Ayu, kemudian saya enter, maka Anda menggunakan Ayu. Makanya tidak bagus digunakan untuk mengirim data, karena semuanya ada di sini. Bayangkan kalau kalian mengirim sebuah password, misalnya sebuah login, ya, form login. Menggunakan password, dikirim di URL, kelihatan, gitu ya. Berbeda dengan post, ya, perhatikan baik-baik URL-nya. Ya. Di post yang kedua ini, saya kirim, nih, Ayu juga, saya kirim. Ini tidak ada ya di sini. Ya. Ini ada errornya karena kita tidak kirim data. Ini ya. Tuh, ya. Tidak ada datanya. Ya. Ya, Ayu perempuan ya. Tidak ada dikirim. Ya, itu yang membedakan. Ya, sederhana sekali ya. Kalau dengan search ini, maka kalian bisa mencari di dalam kode kalian tadi, kalian bisa melakukan pemrosesan, misalnya mengambil data ke database, melakukan permutasi, misalnya jumlah kali bagi. Bagaimana cara mengambil data, menyimpan data, kita pelajari di tutorial selanjutnya. Sekian tutorial hari ini. Yang masih bingung, jangan ragu-ragu bertanya di kolom komentar. Yang berhasil, yang saya bertanya tadi, menampilkan umurnya, silahkan juga komentar ya. Biar saya tahu progres kalian belajar. Menjadi inputan buat saya, membuat kalian sukses ya. Selamat mencoba. Sampai jumpa lagi di tutorial seri selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar nggak sampai ketinggalan tutorial selanjutnya.